Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Sukma Wijaya, Prodi D3 Kabupaten Bengkulu, kelas 1B. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menghadiri penyuluhan saya. Di sini saya memberi judul peran mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi. Baiklah teman-teman, di sini saya ada yel-yel ya teman-teman. Kalau misalnya saya bilang, ayo lawan korupsi, ayo lawan. Bisa ya teman-teman? Bisa. Oke, kita mulai ya. Di unmute semua ya teman-teman ya. Ayo lawan korupsi. Lupa. Lupa. Kita ulang lagi sekali lagi. Kalau misalnya saya bilang ayo lawan korupsi, kita jawabnya ayo lawan gitu. Bisa ya teman-teman ya? Ya. Unmute semuanya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Ayo lawan korupsi. Ayo lawan. Geng 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 geng. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung aja masuk ke pemateri. Nah ini teman-teman, saya mengambil judul peran mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi. Sebelumnya saya ingin tanya kepada teman-teman, apa sih itu korupsi dan apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab teman-teman? Ayo kepada teman-teman yang bisa jawab. Bisa diulang pertanyaannya? Silahkan kepada saudari Ria Sutanti. Jadi bagaimana ya Kak pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, apa sih itu korupsi dan apa sih penyebabnya? Baik Kak, izin menjawab. Korupsi yaitu adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Penyebab korupsi itu yaitu adanya sikap tidak terpuji di dalam diri yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Sekian Kak. Ya, terima kasih ya Sutanti. Jadi benar ya, apa itu korupsi itu adalah merupakan suatu suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dan penyebabnya apa sih teman-teman? Yaitu disebabkan oleh adanya sikap tidak terpuji di dalam diri yang mendorong untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya yaitu apa saja sih contoh korupsi yang biasa dilakukan mahasiswa? Teman-teman ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, biasanya jawab ya teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya kita akan melakukan plagiat. Nah, apa sih plagiat itu? Ada yang bisa jawab teman-teman? Plagiat itu apa?
kepada teman-teman yang bisa menjawab. Baik, Sarah Sari Pranajaya, silakan. Sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya tersebut. Terima kasih kepada saudara Sarah Sari Pranajaya. Benar ya, plagiarisme itu merupakan tindakan mencipta ide atau gagasan karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri. Nah, biasanya itu dia memiliki contoh membuat kutipan palsu untuk ide kredit bukan milik dia. Selanjutnya ada mencontek, teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan mencontek, biasanya kalau lagi ujian itu udah jadi kebiasaan atau habit. Dan selanjutnya pembayaran uang UKT. Biasanya nih mahasiswa terkadang dia belum waktunya membayar tapi udah bayar. Nah, dia itu biasanya minta sama orang tua, tapi digunakan bukan untuk pembayaran uang UKT, teman-teman. Biasanya digunakan untuk membeli hal-hal lain. Selanjutnya yaitu tidak tepat waktu, seperti kita datang telat ke kelas. Ini teman-teman ada gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 peran utama. Yang pertama yaitu ada pencegahan, yang kedua penindakan, yang ketiga ada peran serta masyarakat. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Nah, itu mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, lahirnya Orde Baru tahun 1996, Reformasi tahun 1908, dan Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Faktor terjadinya korupsi. Nah, itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama aspek individu, yang kedua aspek sosial. Dan faktor eksternal biasanya terjadi dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi.
sini ada pertanyaan teman-teman. Korupsi waktu. Apa sih korupsi waktu itu? Teman-teman ada yang bisa jawab? Apa itu korupsi waktu? Ayo kepada teman-teman yang mengerti tentang korupsi waktu. Apa itu korupsi waktu? Silakan kepada Nur Hidayat. Ya, menurut saya korupsi waktu itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau menggunakan jam kerja untuk keperluan yang lain gitu. Oh, bagus Terus sekali waktu itu terus berjalan. Ya, gitu pastinya. Terima kasih. Terima kasih Nur Hidayat atas jawabannya, bagus sekali ya. Nah, yang dikatakan Nur itu benar. Nah, di sini ada peribahasa nih mengatakan waktu adalah uang, yang memiliki arti bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu terus berjalan tanpa ada remote yang bisa menghentikan. Nah, ini tadi korupsi waktu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan korupsi waktu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang biasa dilakukan mahasiswa, yang pertama itu sering datang terlambat, tidak konsisten terhadap waktu yang telah disepakati bersama penyebab waktu. Terus yang kedua selanjutnya yaitu mahasiswa gadget. Tidak peduli apa yang sedang dibicarakan oleh dosen, mahasiswa ini lebih condong memainkan gadgetnya. Misalnya dia bermain HP saat dosen menerangkan ya teman-teman, sampai jam pelajarannya selesai. Nah, yang ketiga ini ada izin terselubung. Mahasiswa yang mengalami jenuh di dalam kelas biasanya akan izin keluar dengan alasan ke toilet. Nyatanya mahasiswa ini tidak pergi ke toilet, biasanya hanya ke kantin atau ngobrol dengan teman di luar, dan biasanya hanya ikut materi dosen tersebut untuk mendapatkan absen aja. Selanjutnya ada korupsi waktu yang terakhir yaitu bolos kuliah. Nah, di sini mahasiswa yang tidak mengerti betapa pentingnya menuntut ilmu akan bolos kuliah. Dari rumahnya berpamitan berangkat kuliah kepada orang tuanya, tetapi mereka tidak masuk kuliah, melainkan pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Nah, di sini ada poster, ada tikus berdasi ya, ini dia di atas jam arloji, dia ngomong Indonesia maju, mahasiswa mampu. Bersama mahasiswa ayo lawan korupsi. Bawahnya ada negara tidak akan maju apabila mahasiswa korupsi waktu. Oke teman-teman, itulah tadi korupsi, penyuluhan korupsi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah mata hatimu kawan, korupsi telah bangkit kembali. Lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri.
berlari untuk dapat disegenggam.